Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nuhahawirunisa dengan NIM 24506111001111004. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi Life Cycle Assessment atau LCA terhadap teknologi pengolahan limbah cair industri kelapa sawit, yaitu Palm Oil Mill Effluent atau POME dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Industri yang dikaji adalah industri pengolahan kelapa sawit atau palm oil mill yang menghasilkan produk utama berupa crude palm oil dan palm kernel oil. Dalam proses produksinya, industri ini menghasilkan limbah cair POME yang berasal dari beberapa tahapan proses, terutama stasiun klarifikasi, sterilisasi, dan pemisahan inti. POME memiliki karakteristik berupa cairan berwarna coklat, bersifat asam, dan mengandung bahan organik yang sangat tinggi. Nilai COD berkisar antara 40.000 sampai 60.000 mg per liter, BOD 20.000 sampai 30.000 mg per liter, dan TSS 12.000 sampai 19.000 mg per liter. Selain itu, POME juga mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Oleh karena itu, limbah ini wajib diolah sebelum dibuang ke lingkungan sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 5 tahun 2014. Pada bagian kiri infografis, terdapat diagram sistem yang menunjukkan 4 alternatif teknologi pengolahan POME yang dibandingkan menggunakan metode LCA. Keempat teknologi tersebut adalah Open Lagoon, Cold Biogas A, Closed Lagoon Biogas atau CLB, dan Electro Oxidation Membrane. Yang pertama adalah Open Lagoon. Open Lagoon merupakan metode konvensional menggunakan kolom anaerob terbuka sehingga gas metana yang terbentuk langsung terlepas ke atmosfer. Teknologi CLB menggunakan kolom tertutup sehingga biogas dapat ditangkap dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sementara Electro-oxidation membrane mengkombinasikan proses elektrokimia dan membran untuk menghasilkan air daur ulang berkualitas tinggi. Teknologi yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah Cold Biogas A. Pada sistem ini, POME diolah menggunakan biodigester anaerob untuk menghasilkan biogas, kemudian biogas dimanfaatkan menjadi listrik. Selain itu, limbah padat berupa tandan kosong kelapa sawit atau IFP dimanfaatkan menjadi kompos. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengolah limbah, tetapi juga menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Selanjutnya dilakukan analisis dampak lingkungan menggunakan metode LCA atau Life Cycle Impact LCIA atau Life Cycle Impact Assessment. 3 kategori dampak yang dianalisis adalah Global Warming Potential atau GWP, Acidification Potential atau AP, dan Eutrophication Potential atau EP. Berdasarkan diagram batang pada infografis, teknologi Open Lagoon menghasilkan nilai GWP sebesar 371,19 kg CO2 ekuivalen per ton FFB. Setelah menggunakan teknologi Cold Biogas A, nilai tersebut turun menjadi minus 10,45 kg CO2 ekuivalen per ton FFB. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengurangi emisi lebih besar daripada emisi yang dihasilkan karena adanya pemanfaatan biogas dan kompos. Untuk kategori acidification potential, nilai dampak berubah dari 0,19 kg SO2 ekuivalen menjadi 0,38 kg SO2 ekuivalen per ton FFB. Sedangkan pada kategori eutrophication potential, nilai dampak turun dari 7,73 gram fosfat ekuivalen menjadi 0 gram fosfat ekuivalen per ton FFB. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan biogas dan kompos sangat efektif dalam menekan potensi pencemaran lingkungan. Dari sisi kepatuhan regulasi, hasil pengolahan POME juga menunjukkan kualitas effluent yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi awal. Nilai BOD, COD, TSS, dan pH setelah pengolahan telah mendekati bahkan memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi pengolahan yang tepat dapat membantu industri memenuhi kewajiban lingkungan yang berlaku. Jika dibandingkan dengan teknologi lainnya, Open Lagoon memiliki biaya yang rendah namun menghasilkan dampak lingkungan yang paling besar. CLB memiliki performa yang lebih baik namun membutuhkan investasi yang lebih tinggi.
electric oxidation membrane mampu menghasilkan alur air daur ulang berkualitas tinggi, namun memiliki kebutuhan energi yang besar. Berdasarkan hasil SCA, cold biogas A menjadi alternatif terbaik karena mampu menghasilkan listrik dan kompos sekaligus dengan dampak lingkungan yang paling rendah. Penerapan teknologi ini juga memberikan kontribusi terhadap beberapa target Sustainable Development Goals atau SDG. Pada SDG 6 atau air bersih dan sanitasi layak, teknologi ini mampu menurunkan kandungan pencemar seperti BOD, COD, dan TSS secara signifikan sehingga mengurangi risiko pencemaran badan air. Pada SDG 9 atau industri, inovasi, dan infrastruktur, pemanfaatan biogas menunjukkan penerapan teknologi industri yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Pada SDG 12 atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, limbah pomade dan FEB dimanfaatkan kembali menjadi listrik dan kompos sehingga mendukung konsep ekonomi sirkular dan mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan. Selain itu, teknologi ini juga mendukung SDG 13 atau penanganan perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 77% dibandingkan dengan sistem open lagoon. Sebagai kesimpulan, hasil life cycle assessment menunjukkan bahwa cold biogas A merupakan teknologi pengolahan pomade yang paling efektif dan berkelanjutan. Teknologi ini mampu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan, memenuhi regulasi yang berlaku, menghasilkan energi terbarukan dan kompos, serta mendukung pencapaian SDG 6, SDG 9, SDG 12, dan SDG 13. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.